Sore hari ini kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Tapi tidak kami juga. Ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total pada anak Indonesia dan juga para orang tua. Saya mohon maaf atas semua VTS dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kejadian belakangan 80% adalah karena SOP kita yang tidak dipatuhi baik oleh mitra maupun oleh tim kami sendiri dari dalam. Yaitu tentu kalau tim kita ini di SPPG ada kepala SPPG, ada ahli gizi dan juga ada akuntan. Tetapi tentu kesalahan yang tidak bisa kita menimpakan pada mereka, tetapi kesalahan juga terbesar adalah pada kami, di mana kami berarti masih kurang lagi pengawasannya. Jadi ya sudahlah, pokoknya kami mengaku salah. Kami mengaku salah atas apa yang terjadi, insiden pangan ya, insiden pangan ya Mas ya, insiden keamanan pangan ya. Jadi kalau saya sebut insiden keamanan pangan ini ternyata karena kami menemukan tidak semua terduga beracun, tapi ada juga karena alergi. Kemudian ada hal-hal lain juga. Tentu kami bertanggung jawab penuh atas semua kesalahan, baik bertanggung jawab hal yang sudah terjadi, karena seluruh biaya dari anak-anak dan juga kalau ada misalnya orang tuanya yang mungkin ikut makan dan mengalami masalah, kami bertanggung jawab penuh dan membiayai semuanya untuk atas apa yang terjadi. Lalu yang paling penting dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres, bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taslim, atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya parfumnya adalah anak-anak yang tidak mampu.
Mereka sering sekolah hanya dengan berlakukan garam saja. Kami punya agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, ada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia, dan juga para orang tua. Saya mohon maaf atas semua PTN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak. Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur LBQ dan membuka 24 jam. Silahkan mengadukan apa yang terjadi dengan dapur-dapur di tempat ibu-ibu sekalian. Kami mohon untuk semua, untuk para bupati, wakil bupati, kepada para kepala daerah, Pak Gubernur semuanya, Kodim, Polres semuanya, mohon dibantu, tolong diawasi dapur kami semua yang ada dimanapun. Kami tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi. Dan terus terang kami terus maraton. Apa yang harus kami perbaiki? Dari sampai sore hari ini kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan-perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan. Lalu tadi malam kami juga sudah keluarkan surat kepada para mitra untuk kami memberikan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat layak hygiene dan sanitasi. Jadi sebetulnya pengawasan ini ada karena ada deputi, di sini ada pemantauan dan pengawasan. Di sini ada. Nah, tapi ya kemudian ada di koordinator regional, ada korwil, jadi kepalanya SPPT di kabupaten. Hanya ya itu manusiawi, Mbak. Pada saat awal-awal itu memang semangat. Nah, ini yang mau kita gedor lagi. Weh, ngapain kamu kok nggak lihat-lihat lagi gitu loh. Kita harus akui itu bukan keteledorannya, keteledoran kami lah. Kami tidak kenceng lagi nih. Harusnya itu misalnya harus keliling, misalnya 2 minggu sekali, yang paling nggak korwil-korwilnya. Hari ini aja ada SPPI di Kuning yang saya bilang, Bu, ini ada wartawan tanya saya soal bau katanya ada murid yang dapat bau. Saya marahin, weh, kamu nggak cukup dengan telepon SPPD. Turun sekarang ke lapangan, cek itu penjualnya, gimana kondisinya.
habis itu kamu baru ke SPPG-nya, habis itu kamu ke tukang masaknya, baru kamu ngomong sama wartawan. Jangan kamu juga wartawannya telepon kamu juga nyari sumbernya juga telepon. Nah ini kok ikut-ikut wartawan portal jadinya, ya kan? Itu deh tarinya jadi pada telepon-telepon, ya kan? Oh, jadi tidak menjalankan SOP. Saya sih maunya pertama itu unsur malas ya aja. Jadi kalau masak di subuh itu, ini kan pertama SOP masaknya ini kan harus dimasak 1:30 sampai jam 2, ya kan? Nah ternyata dia masaknya jam 8 malam atau jam 9 karena ngantuk kan, dia pikir ya udahlah masak sekarang aja nanti udah ngantuk gitu loh, ya kan? Tapi karena nggak ada awasi, mungkin SPPI-nya juga karena tadi saya bilang nggak ada di dapur, yang mitranya juga nggak ngawasi. Lah yang ini kan ya seenaknya saja jadinya, nggak berdasarkan kan aturannya. SOP-nya kita ini Anda harus memasak pukul 2 malam kalau itu disajikan pukul 7 pagi gitu. Nah ini enggak kan dimasak malam, soalnya ngantuk tidur nanti gitu loh kan. Kalau malam itu dia berarti harus terjaga kan sampai pagi. Ini unsur satu aja, kemalasan dan ya kami tentu pledor, nggak nyalain yang malas kan, mestinya kalau diawasi pasti takut. Dan sebetulnya kan begini, seluruh dapur itu ada CCTV. Nah sebetulnya kan sekarang pakai sudah teknologi tinggi, taruhlah si SPPI ini nggak datang kan bisa dicek di CCTV itu, ya kan? Nah ini mungkin juga nggak dilakukan. Nah jadi kayak tadi depan saya mulai, ini kesalahan kita ya, jalan Allah. Dan saya minta bantuan teman-teman, saya ditempatkan, ditugaskan di sini, ya saya akan luruskan lagi, tegak luruskan lagi, ya kan, aturannya ini. Ya tadi makanya saya nggak peduli kalau harus dipecat, ya kan, mau apa lagi, nggak jalankan dengan benar kan. Ini bukan sekedar ngasih makan gratis, ini ngasih makan bergizi, ya begitu Mbak. Oke? Sebetulnya kalau yang saya dengar dulu itu tiap 2 minggu ada inspeksi harusnya, tapi kan nggak jalan gitu, karena kan ada korwil, ada karek gitu loh. Nah ini pada sibuk-sibuk sendiri, apalah ngurusin mungkin pendaftaran dapur atau lokasi, karena mereka kan juga harus ngecek-ngecek yang calon-calon mitra itu juga gitu, sehingga yang dianggap sudah jalan bagus, tidak ada apa-apa, kemudian mereka tinggalin gitu ya. Coba, udah Mbak ya. Ya, menurut saya setelah dapur SPPG itu ada 2 titik celah ya. Yang membawa ke sekolah, ini juga harus ada fakta integritas ya, dengan topir, dengan yang ngangkat turun. Jangan sampai ada orang yang nggak suka dengan kebijakan pemerintah ini, kebijakan Pak Prabowo, kemudian menitipkan makanan yang lain digantikan. Karena itu nanti dengan ada tadi dengan barcode itu akan teratasi. Begitu juga tiba di sekolah, sekian lama tinggal di sekolah dititip, harusnya kan itu dalam waktu setengah jam sudah masuk ke kelas. Nah sebenarnya ketika datang itu kita juga tahu ada persaingan barangkali dengan kantin-kantin sekolah, ini juga harus diwaspadai. Kalau tanpa barcode tadi bisa juga ada samuan tangan jahil ya yang akan, jadi semua potensi ya, ada kemungkinan intervensi orang yang nggak suka itu juga harus diwaspadai. Tapi alhamdulillah itu dengan barcode akan terselesaikan.